Sebuah kisah karya terbaik anak bangsa Indonesia bertutur tentang perjalanan kehidupan anak manusia di zaman kerajaan Tanah Jawa melalui sentuhan sejarah dan fiksi yang nyaris sempurna. Dengan bangga kami persembahkan satu di antara karya terbaik dari Esa Mintarja yang berjudul Jejak di Balik Kabut. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-77. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, ketika kemudian pertemuan itu dibubarkan, maka anak-anak muda itu masih tidak beranjak dari tempat mereka. Mereka menunggu Pangeran Benowo dan Raden Sutawijaya meninggalkan tempat itu. Baru kemudian setelah Pangeran Benowo dan Raden Sutawijaya minta diri, maka anak-anak muda itu pun turun pula dari pendopo. Tetapi mereka tidak berani langsung meloncat ke punggung kuda karena Pangeran Benowo dan Raden Sutawijaya pun menuntun kuda mereka di halaman. Baru setelah mereka berada di luar regol, mereka naik ke atas punggung kuda mereka. Paksi Pamekasan pun kemudian telah meninggalkan pendopo itu pula bersama beberapa orang kawannya yang berjalan kaki. Paksi Pamekasan sengaja berjalan kaki karena ia tidak mau dianggap terlalu sombong dengan kuda ganjaran yang telah diterimanya dari Pangeran Benowo. Di jalan pulang, Paksi Pamekasan mendengar beberapa orang kawannya yang menganggap sikap Ki Panengah itu aneh. Kenapa Pangeran Benowo dan Raden Sutawijaya berguru pula kepada Ki Panengah? Bertanya salah seorang kawannya. Entahlah, sahut yang lain. Kehadiran mereka membuat kami merasa kecil. Aku tidak tahu apakah ayahku mau datang esok. Mungkin ayah justru akan memanggil Ki Panengah. Tetapi Pangeran Benowo dan Raden Sutawijaya tidak merasa tersinggung atas sikap Ki Panengah itu. Biarlah esok ayah datang. Biarlah ayah melihat apa yang akan terjadi esok. Apakah Ki Gede Pemanahan benar-benar datang? Apalagi Kanjeng Sultan sendiri. Paksi Pamekasan pun merasa gelisah pula. Seperti kawan-kawannya, ia pun harus menyampaikan kepada ayahnya bahwa esok ayahnya diminta datang ke rumah Ki Panengah. Bagaimanapun juga sikap ayah, aku harus menyampaikannya. Mudah-mudahan ayah dapat datang dan mengetahui wewenang Ki Panengah sekarang ini. Namun bagaimanapun juga, Paksi Pamekasan menjadi berdebar-debar ketika ia ingin menyampaikan undangan Ki Panengah itu kepada ayahnya. Menjelang senja ketika ayahnya duduk di peringgitan menghadapi minuman hangat dan beberapa potong makanan, Paksi Pamekasan telah menemuinya. Dengan dada yang berdebaran, Paksi Pamekasan duduk di hadapan ayahnya. Ada yang ingin aku sampaikan, ayah. Ayahnya memandang dengan dahi yang berkerut. Dengan singkat ayahnya bertanya, "Apa?" "Aku ingin menyampaikan pesan Ki Panengah." "Pesan buatku?" "Ya ayah." "Pesan apa?" Paksi Pamekasan menarik nafas panjang. Katanya kemudian, "Ki Panengah minta orang tua murid-muridnya datang ke perguruan." Tiba-tiba saja wajah Ki Tumenggung menegang. "Gurumu memanggil aku?" Bukan hanya ayah, tetapi semua orang tua yang mengirimkan anak-anaknya berguru kepada Ki Panengah. Ki Panengah merasa bersalah karena meninggalkan perguruan untuk waktu yang terlalu lama. Ki Panengah berusaha untuk memenuhi perintah para orang tua agar Ki Panengah berusaha memperbaiki dan mentertibkan kembali perguruannya. "Aku yang seharusnya memanggil gurumu,
Juga orang-orang tua muridnya lah yang seharusnya memanggilnya. Jika perlu, ia harus mendatangi kami seorang demi seorang. Bukan sepatutnya ia memanggil kami. Ayah, suara Paksi menjadi berat. 2 orang murid dari perguruan kami adalah Pangeran Benowo dan Raden Sutawijoyo. Raden Sutawijoyo sudah menyatakan bahwa Ki Gede Pemanahan akan datang jika Kanjeng Sultan berhalangan besok. Ki Gede Pemanahan, bahkan Kanjeng Sultan, apakah gurumu sudah gila? Tetapi begitulah keadaannya, Ayah. Ki Gede Pemanahan besok akan datang. Wajah Ki Tumenggung menjadi sangat tegang, bahkan terdengar giginya gemeretak. Ia tidak dapat menerima sikap Ki Panengah itu. Tetapi bagaimana mungkin Ki Gede Pemanahan sendiri akan bersedia memenuhi undangan Ki Panengah? Bahkan Ki Tumenggung itu tidak dapat mengerti kenapa Pangeran Benowo dan Raden Sutawijoyo harus dikirim ke perguruan itu. Kenapa Kanjeng Sultan tidak memanggilnya saja di hari-hari tertentu jika Ki Panengah itu memang diperlukan? Namun bagaimanapun juga, Ki Tumenggung merasa mendapat semacam tekanan bahwa ia harus hadir esok memenuhi panggilan Ki Panengah. Satu langkah yang tidak akan pernah dilakukan sebelumnya. Ki Panengah akan sangat menyesal seandainya besok Ki Gede Pemanahan tidak hadir. Geram Ki Tumenggung. Kami orang tua para muridnya tentu akan mengambil langkah tertentu untuk membuatnya cerah. Paksi Pamekasan pun menjadi berdebar-debar. Ia pun tidak yakin bahwa Ki Gede Pemanahan akan hadir. Namun jika saja Pangeran Benowo dan Raden Sutawijoyo besok datang ke rumah Ki Panengah, tentu tidak seorang pun yang akan berani berbuat sesuatu. Sore itu Paksi Pamekasan telah pergi ke Kasatriyan untuk menghadap Pangeran Benowo. Ia telah menceritakan sikap ayahnya ketika ia menyampaikan undangan dari Ki Panengah. Hamba kira banyak orang tua yang bersikap seperti ayah hamba itu. Pangeran Benowo mengangguk-angguk, namun katanya, Kakang Mas Sutawijoyo sudah berbicara dengan Paman Pemanahan. Paman Pemanahan akan benar-benar datang esok. Syukurlah. Paksi Pamekasan mengangguk-angguk, namun ia pun kemudian bertanya, apakah Pangeran dan Raden Sutawijoyo akan hadir? Ya, aku besok akan datang. Jika ayah hamba tidak berkeberatan, besok hamba juga akan datang, Pangeran. Kenapa ayahmu berkeberatan? Kadang-kadang hamba tidak dapat menebak apa yang sebenarnya ayah kehendaki. Pangeran Benowo mengangguk kecil, katanya, baiklah, tetapi usahakan untuk datang. Paksi Pamekasan pun kemudian mohon diri dari Kasatriyan, meskipun Pangeran Benowo sudah dapat meyakinkannya bahwa Ki Gede Pemanahan akan datang besok. Namun Paksi Pamekasan masih saja merasa gelisah. Karena itu, maka di malam harinya, Paksi Pamekasan tidak segera dapat tertidur. Baru setelah lewat tengah malam, Paksi pun terlelap. Di hari berikutnya, sebelum Paksi Pamekasan mohon kepada ayahnya untuk ikut pergi ke rumah Ki Panengah, justru ayahnya lah yang memerintahkannya bersiap. Kita pergi ke rumah Ki Panengah, kau akan dapat melihat apakah Ki Gede Pemanahan akan datang atau tidak. Ki Gede Pemanahan bukan seorang tua yang kerjanya hanya mendengarkan suara perkutut, tetapi Ki Gede mempunyai banyak kesibukan. Paksi Pamekasan tidak menjawab, tetapi ia memang menjadi berdebar-debar, apalagi ketika ayahnya berkata, aku bahkan menduga bahwa kaulah yang membuat, seolah-olah Ki Gede akan datang untuk memaksaku datang di rumah Ki Panengah.
Paksi Pamekasan hanya dapat menundukkan kepalanya, tetapi jika Ki Gede Pemanahan tidak datang, maka ayahnya tentu akan menjadi sangat marah kepadanya. Meskipun demikian, jika Pangeran Benowo dan Raden Sutawijaya dapat datang ke rumah Ki Panengah, maka seluruh tanggung jawab atas tidak kehadiran Ki Gede Pemanahan tidak akan dapat dibebankan kepadanya oleh ayahnya. Aku sudah mengorbankan waktuku. Aku tentu akan sangat terlambat datang ke tempat tugasku karena aku menunaikan permintaanmu untuk datang ke rumah gurumu, berkata Ki Tumenggung. Terima kasih ayah, jawab Paksi Pamekas. Tetapi aku tidak mau keterlambatanku di tempat tugasku itu hanya karena bualanmu. Beberapa saat kemudian maka Ki Tumenggung itu telah siap untuk berangkat. Seorang pembantunya telah menyiapkan kudanya di halaman. Kenapa kau masih belum bersiap? Bertanya Ki Tumenggung. Aku sudah siap ayah, jawab Paksi Pamekas. Aku akan pergi berkuda, berkata ayahnya pula. Maksud ayah, aku juga harus berkuda. Apakah kau akan berlari di belakang kudaku? Paksi Pamekas pun dengan tergesa-gesa telah menyiapkan kudanya pula. Sebenarnya lah, Paksi Pamekas merasa agak segan karena kudanya akan nampak lebih baik dari kuda ayahnya. Tetapi Paksi Pamekas tidak dapat berbuat lain karena ia memang hanya mempunyai seekor kuda saja. Sejenak kemudian, Paksi Pamekas pun telah minta diri kepada ibunya dan kedua adiknya yang berdiri di tangga pendopo. Demikianlah, Paksi Pamekas dan ayahnya segera turun ke jalan. Ki Tumenggung berkuda di depan, sedangkan Paksi Pamekas mengikutinya di belakang. Semakin dekat dengan regol halaman rumah Ki Panengah, Paksi Pamekas menjadi semakin berdebar-debar. Jika saja Ki Gede Pemanahan tidak datang, apalagi jika Pangeran Benowo dan Raden Sutawijaya juga tidak datang. Namun akhirnya, keduanya pun sudah berhenti di depan regol halaman rumah Ki Panengah. Ternyata di halaman beberapa ekor kuda sudah terikat di patok-patok yang tersedia serta di pepohonan yang tumbuh di halaman. Paksi Pamekas pun segera meloncat turun dari kudanya, sementara Ki Tumenggung masih duduk di punggung kudanya itu. Paksi Pamekas menjadi tegang ketika ayahnya memasuki halaman tanpa turun dari punggung kudanya. Ia tidak berani menegur ayahnya, tetapi ia pun tidak ingin ayahnya ditegur oleh orang lain, bahkan mungkin oleh Pangeran Benowo atau Raden Sutawijaya. Namun akhirnya Paksi Pamekas itu pun berdesis. Mudah-mudahan Ki Gede Pemanahan sudah hadir ayah. Ki Tumenggung mengerutkan dahinya. Ia melihat beberapa ekor kuda yang besar dan tegar seperti kuda yang dipakai oleh Paksi Pamekas. Karena itu, maka Ki Tumenggung pun menduga bahwa di pendopo itu sudah hadir orang-orang yang sepatutnya dihormati. Tetapi apakah Ki Gede Pemanahan juga benar-benar hadir, bahkan telah hadir di pendopo? Bertanya Ki Tumenggung di dalam hatinya. Ketika Ki Tumenggung dan Paksi Pamekas menuntun kudanya memasuki halaman, maka dua orang telah menyambut mereka dan mempersilahkan mereka naik ke pendopo. Salah seorang dari mereka pun kemudian berdesis. Ki Gede Pemanahan telah hadir pula di pendopo. Ki Gede Pemanahan. Ki Tumenggung tersentak. Ya, Ki Gede sudah datang bersama Pangeran Benowo dan Raden Sutawijaya. Menurut Ki Gede Pemanahan, Kanjeng Sultan tidak dapat datang karena kesibukannya. Karena itu, maka Ki Gede sekaligus mewakili Kanjeng Sultan. Ki Tumenggung menjadi berdebar-debar.
Ternyata pertemuan itu merupakan pertemuan yang sungguh-sungguh, bukan sekedar pertemuan sebagaimana pernah dilakukan sebelumnya. Sejenak kemudian, maka Kitumenggung pun telah duduk di pendopo. Di sampingnya Paksi Pamekasan duduk sambil menunduk. Ketika Kitumenggung sempat melihat di sekelilingnya, maka dilihatnya beberapa orang pejabat istana, para senopati dan para pemimpin duduk terpekur. Rasa-rasanya pendopo itu menjadi beku sebagaimana mereka berada di Paseban. Sementara itu di depan mereka yang hadir, Ki Gede duduk di sebelah Ki Panengah. Di sebelahnya lagi duduk Ki Waskita, sedangkan Pangeran Benowo dan Raden Sutawijoyo duduk berbaur dengan beberapa orang anak muda yang ikut bersama ayah mereka datang memenuhi undangan Ki Panengah. Ketika kemudian Ki Gede berbincang dengan Ki Panengah, barulah kemudian beberapa orang yang hadir di pendopo itu sempat berbicara pula yang satu dengan yang lain, meskipun dengan berbisik-bisik. Seorang Rangga yang duduk di sebelah ayah Paksi Pamekasan itu pun berdesis pula. Kitumenggung, apakah sebenarnya yang akan dilakukan oleh Ki Panengah sehingga ia berani mengundang Ki Gede Pemanahan, bahkan Kanjeng Sultan? Entahlah, aku tidak tahu. Tetapi ternyata bahwa Ki Gede Pemanahan juga bersedia datang. Seorang tumenggung yang duduk di depan ayah Paksi Pamekasan sempat berpaling dan berdesis. Raden Sutawijoyo ternyata juga dikirim untuk berguru di perguruan ini, sehingga Ki Gede sebagai orang tua Raden Sutawijoyo merasa wajib pula memenuhi undangan Ki Panengah. Ayah Paksi Pamekasan itu mengangguk-angguk, tetapi ia tidak bertanya-tanya lagi. Ternyata sejenak kemudian pertemuan itu pun dimulai. Ki Panengah lah yang membuka pertemuan itu dengan kata-kata pengantarnya. Kemudian Ki Panengah itu pun menjelaskan maksudnya mengundang orang tua para murid yang dikirim berguru kepadanya. Ki Gede Pemanahan, para pejabat di istana, para perwira prajurit dan para pemimpin pemerintahan, serta kisanak semuanya yang telah mempercayakan anak-anaknya berguru di perguruan ini. Perkenankanlah aku dengan sangat bersyukur menyatakan bahwa aku telah menerima surat kekancingan yang baru dari Kanjeng Sultan tentang keberadaan perguruan ini, serta wewenang yang dilimpahkan kepadaku. Para pemimpin yang hadir di pendopo itu pun menjadi berdebar-debar. Selama ini merekalah yang menentukan kebijaksanaan serta tugas dan wewenang Ki Panengah. Namun tiba-tiba Ki Panengah menyebut surat kekancingan dari Kanjeng Sultan dipajang. Meskipun sebelumnya perguruan Ki Panengah itu juga ditetapkan dengan surat kekancingan dari Kanjeng Sultan, tetapi wewenang Ki Panengah sangat terbatas. Segala sesuatunya terserah kepada para pemimpin di Pajang yang mengirimkan anak-anak mereka berguru kepadanya. Karena itu, maka para pemimpin yang hadir di pendopo itu mendengarkan dengan sungguh-sungguh ketika kekancingan itu dibacakan. Bahkan Ki Panengah mohon kepada Ki Gede Pemanahan untuk membacakan surat kekancingan itu. Aku mohon Ki Gede, berkata Ki Panengah sambil mengangguk hormat. Ki Gede Pemanahan tersenyum, namun diterimanya surat kekancingan itu dari tangan Ki Panengah sambil berkata, "Baiklah Ki Panengah, biarlah aku membaca surat kekancingan ini." Ki Gede pun berkisar sejengkal, namun sebelum membaca surat kekancingan itu, Ki Gede itu pun berkata, "Tetapi sebelumnya, aku ingin menyampaikan penyesalan Kanjeng Sultan bahwa Kanjeng Sultan tidak dapat hadir sekarang ini. Sebenarnya Kanjeng Sultan juga ingin menetapi kewajibannya sebagai seorang ayah yang mengirimkan anaknya ke perguruan ini. Tetapi karena kesibukan yang tidak dapat ditinggalkan, maka Kanjeng Sultan terpaksa tidak dapat hadir."
Para pemimpin yang hadir di pendopo rumah Ki Panengah itu menjadi berdebar-debar. Agaknya Ki Panengah tidak main-main dengan rencananya, yang agaknya langsung diajukannya kepada Kanjeng Sultan dan bahkan telah mendapat persetujuannya. Sejenak kemudian, maka Ki Gede Pemanahan pun telah membacakan surat kekancingan tentang perguruan yang dipimpin oleh Ki Panengah itu. Hak, wewenang, dan kewajibannya. Di surat kekancingan itu juga disebutkan bahwa Ki Panengah mendapat hak untuk membuka hutan Jabung, untuk membangun padepokannya, serta tanah pendukungnya yang cukup luas. Demikian Ki Gede Pemanahan selesai membacakan surat kekancingan itu, maka ketegangan pun mencekam jantung tiap orang yang hadir dalam pertemuan itu. Dalam surat kekancingan itu disebutkan bahwa Ki Panengah mendapat hak dan wewenang sepenuhnya untuk mengatur perguruannya tanpa dapat dicampuri orang lain. Sedangkan pengawasan atas perguruan itu langsung berada di tangan Ki Gede Pemanahan. Mungkin ada beberapa perubahan hak dan wewenang bagi Ki Panengah atas perguruannya. Tetapi surat kekancingan ini adalah wajar sekali, seperti yang disebut dalam surat kekancingan itu, bahwa Ki Panengah akan mendengarkan dan mempertimbangkan setiap pendapat dan saran yang baik dan bermanfaat yang diberikan oleh semua pihak bagi kebaikan dan kemajuan perguruan ini. Tetapi kebijaksanaan terakhir ada pada Ki Panengah. Berkata Ki Gede Pemanahan selanjutnya. Ki Panengah pun kemudian mengucapkan terima kasih atas kesediaan Ki Gede. Ki Panengah sendiri kemudian menyematkan beberapa syarat bagi mereka yang akan meneruskan berguru kepadanya. Kita akan bekerja keras, kita akan membuka hutan dan tidak lagi menggantungkan hidup perguruan kita kepada orang lain. Setiap orang yang berguru kepadaku akan tinggal di padepokan dan terikat pada ketentuan dan paugeran yang sangat mengikat. Karena itu, aku mohon kepada mereka yang akan mengirimkan putra-putranya ke perguruanku untuk mempertimbangkannya dengan sungguh-sungguh. Kanjeng Sultan menghendaki agar perguruanku menjadi seperti kebanyakan perguruan yang lain, yang mengirimkan putra-putranya untuk berguru dengan sungguh-sungguh, ingin putra-putranya memiliki kemampuan, bukan sekedar pernyataan bahwa pernah berguru di sebuah perguruan yang diakui kehadirannya oleh Kanjeng Sultan, tetapi tidak mampu mandiri. Pernyataan Ki Panengah itu memang menimbulkan berbagai tanggapan di hati beberapa orang yang ada di pendopo rumahnya. Sebagian dari mereka menjadi kecewa, tetapi sebagian justru menjadi mantap. Mereka berharap bahwa anak-anak mereka benar-benar akan menjadi orang-orang yang berilmu, bukan sekedar hilir mudik, bergerombol di simpang-simpang empat, bahkan mengganggu orang-orang lewat, karena mereka merasa memiliki kemampuan yang tinggi karena mereka sudah berguru, selain sandaran yang kokoh karena orang tua mereka adalah pemimpin. Di bagian terakhir dari pertemuan itu adalah beberapa pesan singkat yang disampaikan oleh Ki Gede Pemanahan. Ki Panengah pun memberikan kesempatan kepada yang hadir untuk menyatakan pendapat mereka. Namun tidak seorang pun yang mempergunakan kesempatan itu untuk berbicara. Baiklah, berkata Ki Panengah. Aku akan segera memulai membuka hutan Jabung. Karena itu maka dalam 2 pekan ini, aku harus sudah mendapat kepastian siapakah yang akan tetap berguru di perguruan ini seizin orang tua mereka masing-masing. Tetapi seperti yang sudah aku katakan, mereka yang berguru kepadaku akan tinggal di padepokan dengan ketentuan dan paugeran yang sangat mengikat. Demikianlah, maka sejenak kemudian pertemuan itu pun sudah ditutup.
Ki Gede Pemanahan pun kemudian telah minta diri. Selanjutnya, para tamu yang lain pun berurutan meninggalkan rumah Ki Panengah. Seorang senopati berkata kepada kawannya di perjalanan pulang, "Buat apa aku mengirimkan anakku? Aku seorang senopati yang mumpuni dalam olah kanuragan. Biarlah aku ajari sendiri anakku itu. Aku yakin bahwa hasilnya akan jauh lebih baik daripada ia harus berguru kepada Panengah." Panengah tentu akan memanfaatkan kesempatan ini untuk kepentingannya sendiri. Ia akan memaksa para cantrik untuk bekerja keras seperti budak-budak belian dengan senjata hak dan wewenang yang dilimpahkan kepadanya. Tetapi hasilnya tentu sebagian besar bagi keuntungan dirinya sendiri. Kawannya mengangguk-angguk. Katanya, "Bagaimana mungkin Ki Panengah dapat membujuk Kanjeng Sultan untuk membuat surat kekancingan seperti itu? Bagaimana pula ia dapat membujuk Ki Gede Pemanahan untuk hadir di rumahnya sehingga dapat diperalatnya untuk kepentingannya?" Itulah kelebihan Panengah, bukan dalam olah kanuragan, tetapi kemampuannya membujuk orang yang paling berkuasa di Pajang. Namun beberapa orang yang lain justru menanggapi perubahan tatanan dalam perguruan Ki Panengah itu dengan harapan jika perguruan itu menjadi lebih baik, maka anaknya pun akan mendapat tuntunan berbagai macam ilmu dengan lebih baik pula. "Aku akan melihat perkembangannya," berkata seorang tumenggung kepada kawannya. "Mudah-mudahan menjadi semakin baik. Jika justru menjadi semakin buruk, aku akan memanggil anakku keluar dari perguruan ini." "Aku justru berpengharapan," sahut seorang rangga. "Mudah-mudahan perguruan Ki Panengah akan menjadi perguruan yang diperhitungkan. Hasilnya pun akan memuaskan pula." Demikianlah Ki Panengah memberikan waktu 2 pekan untuk membuat kepastian siapakah yang akan tetap menjadi muridnya yang akan bersama-sama membangun sebuah padepokan dengan mempersiapkan lingkungan pendukungnya. Dalam pada itu Ki Tumenggung Sarpabiwada menjadi bingung apakah ia akan menyerahkan Paksi Pamekasan ke perguruan itu atau tidak. Tetapi jika Paksi Pamekasan diserahkan kepada perguruan itu, maka tanpa diusirnya, Paksi Pamekasan sudah tidak akan berada di rumahnya lagi. Tetapi itu tidak menyelesaikan persoalan, berkata Ki Tumenggung di dalam hatinya. Pada suatu saat, ia tentu akan pulang. Segala-galanya akan menjadi kacau. Ketika Ki Tumenggung Sarpabiwada itu meninggalkan rumah Ki Panengah, ia pun telah memerintahkan Paksi Pamekasan langsung pulang. Ki Tumenggung sendiri akan pergi ke tempat tugasnya. "Apakah kau akan tetap berguru kepada Ki Panengah atau tidak? Aku akan pikirkan lagi," berkata Ki Tumenggung kepada Paksi Pamekasan ketika mereka berpisah. Paksi Pamekasan tidak menjawab. Ia berharap bahwa ayahnya akan menyerahkannya kepada Ki Panengah untuk memasuki padepokan yang akan dibangunnya. "Aku tidak pernah membantah perintah ayah," berkata Paksi Pamekasan di dalam hatinya. "Tetapi jika ayah tidak menyerahkan aku kembali ke perguruan, maka untuk pertama kalinya aku menolak sikap ayah." Ketika Paksi Pamekasan itu kemudian sampai di rumah, maka ibunya pun segera bertanya, "Di mana ayahmu?" "Ayah langsung pergi ke tempat tugasnya, Ibu," jawab Paksi Pamekasan. Ibunya mengangguk-angguk, tetapi ia pun bertanya pula, "Apakah Ki Gede Pemanahan benar-benar datang ke rumah Ki Panengah?" "Ya, Ibu, Ki Gede benar-benar datang bersama Pangeran Benowo dan Raden Sutawijaya." "Lalu, apa saja yang dibicarakan dalam pertemuan itu?" Paksi Pamekasan pun kemudian menceritakan rencana pembangunan kembali perguruan yang sudah hampir kehilangan wibawanya itu.
Bagaimana dengan kau? Apakah kau akan kembali ke perguruan itu? Maksudku demikian, Ibu. Tetapi aku masih menunggu keputusan ayah. Ibunya mengangguk-angguk, tetapi seperti kata Paksi Pamekasan, ibunya tidak dapat membayangkan keputusan apa yang akan diambil oleh Ki Tumenggung. Namun di siang hari, ketika Ki Tumenggung pulang, maka ia pun langsung mencari Paksi Pamekasan. Dipanggilnya Paksi Pamekasan untuk duduk di serambi samping. "Aku perlu berbicara dengan kau, Paksi," berkata ayahnya. Paksi Pamekasan menjadi berdebar-debar. Dengan kepala tunduk ia duduk di sebelah ayahnya di sebuah lincak yang panjang, lincak yang dibuat dari pring tutul yang manis. "Paksi," berkata ayahnya, "aku sudah mengambil keputusan. Kau dapat melanjutkan berguru kepada Ki Panengah." Paksi Pamekasan mengangkat wajahnya yang menjadi cerah. Dengan nada dalam Paksi Pamekasan pun menyahut, "Terima kasih, Ayah. Aku berharap kau akan mendapat manfaat yang besar dari perguruan yang akan mempunyai tatanan yang baru itu. Aku berharap bahwa kau akan dapat menjadi seorang yang berguna." "Terima kasih, Ayah. Aku akan berusaha sebaik-baiknya untuk memenuhi keinginan Ayah." "Kau harus bersungguh-sungguh, Paksi. Kau harus menyadap ilmu dari perguruan itu sampai tuntas." Paksi Pamekasan merasa gembira sekali akan keputusan ayahnya. Ia pun merasakan sikap ayahnya yang berbeda. Agaknya ayahnya pun menjadi sangat mantap dan bersungguh-sungguh. Bahkan ayahnya itu menepuk bahunya dan berkata dengan lembut, "Kau adalah harapan keluarga di masa depan, Paksi." "Ayah," suara Paksi Pamekasan menjadi sendat. "Aku akan berusaha untuk dapat memenuhi harapan ayah dan keluarga ini. Mudah-mudahan Yang Maha Penyayang memberikan jalan kepadaku." "Mohonlah, maka kau akan mendapatkannya." Paksi Pamekasan menarik nafas dalam-dalam. Ia merasa mendapat suatu anugerah yang sangat besar, bahwa justru ayahnya telah menyatakan persetujuannya sebelum Paksi Pamekasan memohonnya. Bahkan sikap ayahnya pun demikian baik kepadanya, sehingga rasa-rasanya ayahnya belum pernah bersikap sedemikian lembut sebelumnya. "Nah, pergilah kepada gurumu, katakan bahwa atas izinku kau akan tetap berguru kepada Ki Panengah." "Terima kasih, Ayah. Aku akan pergi ke rumah guru." "Pergilah." Paksi Pamekasan pun kemudian segera bangkit. Demikian ia masuk ke ruang dalam. Ibunya pun bertanya, "Apa yang dikatakan ayahmu, Paksi?" "Ayah mengizinkan aku melanjutkan berguru kepada Ki Panengah, Ibu." Ibunya menarik nafas panjang. Ia sudah mendengar dari Paksi Pamekasan bahwa tatanan perguruannya akan berubah. Jika Paksi Pamekasan melanjutkan berguru kepada Ki Panengah, maka ia harus tinggal di padepokan. "Jadi kau akan pergi lagi, Paksi? Bukankah hanya di seberang pintu gerbang kota itu, Ibu? Padepokan itu akan didirikan di hutan Jabung. Hanya beberapa ribu tonggak saja. Setiap saat aku kehendaki, aku dapat pulang sepanjang tidak melanggar paugeran perguruan itu." Ibunya mengangguk. Katanya, "Mudah-mudahan kau mampu menguasai ilmu yang diturunkan oleh gurumu. Doakan Ibu." Ibunya mengangguk. Namun sebelum ia mengatakan sesuatu, adik laki-laki Paksi Pamekasan pun mendekat sambil berkata, "Ibu, aku juga akan mohon izin kepada Ayah untuk ikut berguru kepada Ki Panengah seperti Kakang Paksi." Ibunya memandang anaknya itu sambil tersenyum. Katanya, "Kau harus minta izin kepada ayahmu.
Adik laki-laki Paksi Pamekasan itu mengangguk. Tiba-tiba saja ia berlari mencari ayahnya. Tetapi ketika hal itu diutarakan kepada ayahnya, maka ayahnya itu pun berkata, "Jangan sekarang." "Kenapa ayah? Mumpung segala-galanya baru dimulai dari permulaan." "Aku akan melihat lebih dahulu. Apakah perguruan itu akan bertambah menjadi semakin baik atau justru sebaliknya? Karena itu, biarlah kakakmu yang memang sudah berguru sebelumnya kepada Ki Panengah untuk melanjutkannya. Jika ternyata perguruan itu menjadi semakin baik, maka kau akan aku kirim pula ke perguruan itu. Kita akan menunggu perkembangannya pada tahun pertama dan kedua dari perguruan itu." "Begitu lama aku harus menunggu?" "Jika kita segera meyakini bahwa perguruan itu akan menjadi baik, maka kau akan segera masuk pula ke dalamnya." Adik Paksi Pamekasan itu memang menjadi kecewa. Ia ingin pergi bersama kakaknya, tetapi ia pun dapat mengerti sikap ayahnya yang berhati-hati. Karena itu, ia tidak berusaha memaksakan kehendaknya meskipun benar-benar merasa kecewa. Menjelang senja, Paksi Pamekasan pergi ke rumah gurunya. Ia ingin segera menyampaikan kepada gurunya bahwa dengan senang hati ayahnya mengizinkannya untuk berguru terus. Meskipun Paksi Pamekasan sudah memutuskan seandainya ayahnya melarangnya, ia akan tetap melangkah terus. Namun ia merasa sangat gembira bahwa ayahnya justru sangat mendukungnya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Jejak di Balik Kabut pada episode berikutnya. Sampai jumpa.